Oke, kita mulai masuk ke kuliah ini, ke materi ini tentang seismik refleksi. Kemarin kita sudah singgung sedikit bahwasanya untuk seismik refleksi itu merupakan salah satu metode geofisika aktif ya, menggunakan source, menggunakan sumber berupa sumber hentakan di dalam bumi, bisa berupa palu atau dinamit ataupun sosi ya. Sosi itu kayak alat yang untuk mengeraskan jalan itu, kemudian pakai weight drop dan macam-macam. Atau kadang-kadang juga sumbernya usikan itu dibuat di laut ya, dengan menggunakan air gun namanya. Air gun itu prinsipnya mirip seperti balon yang saya ledakkan di dalam air ya. Tapi itu bukan balon, kita membuat ledakan tiba-tiba dengan sebuah alat yang namanya air gun. Tapi intinya kita membuat usikan mekanik di situ. Nah, usikan mekanik tadi akan menjalar mengikuti sesuai dengan elastisitas material ya, sesuai dengan sifat-sifat elastis dari material, sehingga energi tadi akan menjalar ke seluruh permukaan ya, ke seluruh tempat ya yang ada di bawah permukaan. Oke, tentu saja parameter yang dikaji di dalam seismik baik refleksi maupun refraksi itu adalah kecepatan. Oh ya, di sini ada istilah refleksi dan refraksi ya. Yang namanya refleksi itu berarti pantulan. Jadi kalau sebuah gelombang itu datang menuju ke interface itu diistilahkan sebagai sebuah batas pelapisan ya. Kalau saya punya lapisan A yang di atas ini misalkan kecepatannya adalah V1, kemudian saya punya lapisan yang kedua di bawah sini, kecepatannya adalah V2, maka di batas lapisan ini yang disebut sebagai interface. Nah, di dalam interface itu tadi itu biasanya akan terjadi proses interaksi gelombang ya. Salah satunya adalah gelombang tadi terpantul sehingga akan naik lagi ke atas. Nah, untuk seismik refleksi itu yang dicari adalah pantulannya itu tadi. Ya, kenapa kok bisa dicari pantulannya? Karena bentuknya khas ya, sehingga hanya refleksi saja yang diambil. Oke ya. Kemudian dari data refleksi tadi itu digambarkan parameter pemantul tadi di bawah permukaannya. Kemudian yang seismik refraksi itu berlawanan dengan refleksi ya. Kalau seismik refraksi itu yang diambil adalah data yang terbias. Jadi ketika gelombang itu mengenai lapis interface tadi, itu beberapa gelombang memang terpantul, tapi beberapa gelombang itu terbiaskan ke arah yang lebih dalam. Ya, dalam kasus khusus nanti gelombang biasan tadi akan naik kembali ke atas. Nah, data yang naik kembali ke atas itu yang menjadi data untuk refraksi, sehingga disebut sebagai seismik refraksi. Ya, agak beda pendekatannya. Kalau seismik refleksi itu gelombang pantulan yang diambil sebagai data, kalau seismik refraksi itu refraksinya yang diambil sebagai data. Parameternya sama, velocity ya, tetapi parameter yang lain yang biasanya digunakan untuk mensupport velocity itu ada porositas, permeabilitas, tekanan, dan lain sebagainya. Tentu saja satuannya adalah meter per sekon atau feet per sekon. Feet per sekon itu biasanya perusahaan-perusahaan dari Amerika itu sukanya feet per second karena mereka menggunakan satuan panjang itu feet biasanya ya. Oke, feet atau mile begitu ya. Oke. Kemudian order jangkauannya tentu saja ordernya sekitar ratusan sampai ribuan meter per sekon. Kemudian contoh batuan dan parameternya kita lihat di next slide. Kemudian aplikasinya untuk bermacam-macam, silakan bisa dibaca di sini. Ya, refraksi misalkan memetakan bawah permukaan dari skala krustal ya, dari skala kerak bumi yang besar sekali, subduksi misalkan, sampai ke skala engineering ya. Skala engineering itu skala near surface ya, skala yang dekat dengan permukaan. Biasanya kalau engineering itu care sampai kedalaman 30 meter ya, kedalaman 30 meter dari surface. Nah, dari refraksi itu bermain di situ, dari yang besar sampai yang kecil. Kemudian yang refleksi itu hasilnya sama, nanti citra kecepatan bawah permukaan ya, itu juga sering dipakai di perminyakan karena dia memiliki resolusi yang paling tinggi dibandingkan metode refraksi ya. Dia resolusinya paling tinggi, dia bisa mencapai kedalaman yang lebih dalam dari refraksi.
Oke, kemudian kekurangan dan kelebihannya nanti kita bisa lihat belakangan. Oke ya. Ya, oke. Kemudian selanjutnya ini adalah tabel velocity batuan. Dilihat saja yang di velocity-nya ya. Ini contohnya adalah jenis-jenis batuan dalam apa namanya istilah geologi. Ada granit yang lapuk, ada basalt, ada kuarsa, marble, skis, dan sebagainya. Ini contoh dari batuan beku dan batuan metamorf. Yang ini batuan sedimen, yang ini batuan sedimen yang tidak terkonsolidasi atau soil istilahnya ya. Kemudian ini air tanah. Nah, kita bisa melihat kecepatannya itu bisa bervariasi. Untuk kelompok yang batuan beku dan metamorf itu biasanya nilainya tinggi ya. Yang fresh ya, batuan yang fresh nilainya tinggi. Ordernya 4.500 sampai 5.800 untuk granit. Tetapi ketika granit itu lapuk, ya batu granit itu bisa lapuk karena ada kena cuaca, itu kecepatannya bisa sangat lambat. Sehingga kalau kita ingin melihat seberapa besar atau seberapa tebal lapisan granit yang terlapukkan di sebuah permukaan tanah, itu ya dengan mudah kita bisa melakukan karena dengan metode seismik tentu saja, karena nilai kontrasnya tinggi sekali ya. Yang sini itu ordernya ratusan, yang sini ordernya ribuan ya, 4.000-an ya, banyak sekali. Oke ya. Kemudian yang basalt itu ya sekitar segini. Kemudian yang kuarsa, marble maupun skis, marmer maupun skis ini ya, ini juga tinggi nilainya, sekitar 6.000 7.000, jadi nilainya tinggi sekali. Kemudian yang sedimen ini biasanya menengah kecepatannya. Sandstone, kemudian shale, kemudian limestone itu kecepatannya menengah ya. Menengah. Jadi rata-rata itu berada pada order yang lebih rendah daripada batuan beku maupun batuan metamorf. Nah, untuk eksplorasi minyak bumi itu sandstone ini menjadi batuan yang dipercaya itu merupakan batuan yang berpori di bawah permukaan tanah dan mungkin minyak itu ada di dalamnya. Jadi karena minyak itu fluida, maka dia berada pada batuan yang punya pori di bawah permukaan tanah. Ya, dari dia apa namanya kayak di sandstone begitu. Mohon maaf ini hujan, saya tutup pintu dulu ya. Oke, I'm back ya. Oke, jadi seperti saya sampaikan tadi, sandstone ini biasanya yang penting. Nah, kemudian sandstone dan shale itu memang, yang shale ini itu memang apa lapisan batuan yang di bawah permukaan tanah di permincakan itu dianggap sebagai lapisan penutupnya. Lapisan penutupnya. Jadi yang membatasi apa namanya keberadaan fluida itu biasanya pakai shale. Kemudian limestone ini adalah batuan yang batu gamping ya, yang mungkin kalian bisa dapatkan di apa namanya di Gunung Kidul ya, di daerah Wonosari itu banyak sekali batu gamping. Kemudian yang unconsolidated sediment atau soil ini itu memang umumnya lebih kecil lagi kecepatannya bila dibandingkan dengan sedimen maupun batuan beku. Yang batuan atau soil ini ya bermacam-macam, ada alluvium. Alluvium itu apa namanya endapan yang berasal dari apa namanya transportasi material yang lapuk tadi ya, kemudian mengendap di suatu tempat yang namanya alluvium. Kemudian clay itu lempung, kalian sudah tahu sendiri, yang nilainya cukup rendah. Kemudian ini untuk air fresh water atau salt water itu nilainya 1.400-an sampai 1.600-an. Oke, jadi kira-kira semacam ini ya, dari nilai-nilai velocity dari atau kecepatan dari batuan itu memang berbeda-beda, sehingga apa namanya kalau kita bisa menggambarkan atau membuat citra bawah permukaan, citra kecepatan begitu, itu kita bisa menggambarkan apa namanya atau mengetahui kira-kira bagaimana bentuk lapisan di bawah bumi maupun batuan apa yang ada di situ. Ya kira-kira begitu ya. Tapi kalau kita sampai pengen tahu detail itu mesti dibantu dengan sumur ya, dengan well.
Nah, dengan well itu kita benar-benar bisa tahu batuannya seperti apa yang ada di bawah. Oke. Kemudian ini contohnya, contoh gambar seismik refleksi yang di offshore. Offshore itu lepas pantai. Jadi di sini ada permukaan laut ya. Kalian bisa bayangkan ini permukaan laut, kemudian ini dasar lautnya yang berwarna coklat ini. Kemudian yang di bawah dasar laut ini ada perlapisan-perlapisan sedimen atau perlapisan-perlapisan tanah di situ ya. Nah, biasanya survei seismik itu dilakukan dengan cara semacam ini. Kalau di laut itu menggunakan kapal, kemudian ini ada air gun seperti saya sampaikan tadi. Jadi kayak semacam balon yang diledakkan begitu. Kemudian ada sensor telinganya. Sensor telinga ini dikenal dengan nama hydrophone ya. Sensor tekanan sebenarnya, jadi sensor tekanan. Dia bisa merekam perubahan tekanan di air itu dalam fungsi waktu. Dia bisa merekam. Nah, ketika air gun ini meledak begitu, itu energi mekanik itu akan merambat di dalam air. Kemudian energi mekanik tadi juga akan masuk, akan terbiaskan ya di dalam perlapisan di bawah bumi ini. Kemudian akan beberapa terpantulkan. Nah, kalau saya gambarkan seperti di ray yang berwarna hitam ini ya, ini gelombangnya ke sini, kemudian terpantul di permukaan. Mungkin ada yang ke bawah sini, terpantul yang di lapisan ini, terpantul di lapisan ini. Nah, ternyata pantulan itu sangat berkorelasi dengan perbandingan parameter yang terkait kecepatan ya, yang disebut sebagai acoustic impedance ya. Acoustic impedance, tiap lapisan itu punya acoustic impedance. Kalau acoustic impedance-nya beda dengan lapisan di bawahnya, maka di batasnya itu tadi itu berpotensi untuk memantulkan signal. Nah, kemudian dari data yang terpantul semuanya ini tadi itu coba direkonstruksi lagi bawah permukaannya seperti apa sehingga didapatkan gambar seperti ini. Yang kalian lihat garis-garis yang putih hitam ini adalah posisi yang paling pas untuk reflektor ya. Jadi batas perlapisan tadi. Ini bukan menunjukkan perlapisan tapi batasnya. Kalau tebal begini ya, kelihatan seperti jelas banget begini, itu berarti kontrasnya tinggi sekali. Berarti perbandingan akustik impedans antara lapisan di atasnya dan lapisan di bawahnya ini besar sekali. Tetapi kalau yang kecil-kecil begini atau lembut-lembut begini yang tidak begitu kelihatan jelas berbeda begitu, itu menunjukkan kontrasnya kecil ya. Akustik impedans antara lapisan atas dan bawahnya itu hampir sama ya. Kalau sama persis ya tidak ada yang terpantul, tapi ketika beda baru ada yang terpantul. Nah, dari sini itu bisa dicoba digambarkan bahwa permukaannya seperti apa, struktur geologinya seperti apa. Struktur geologi itu ya di situ mungkin ada perlapisannya seperti apa, kemudian kalau ada daerah yang lekuk-lekuk begini itu kemungkinan itu adalah patahan ya, fault dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan kayak semacam kita USG ya, tapi di bawah permukaan dengan seismik. Kemudian kita bisa mengkaji kira-kira minyak itu ada di mana. Oke, nanti kita bicarakan lebih lanjut di hidrokarbon ya di sini. Salah satunya dengan metode seismik ya, refleksi ini. Oke. Nah, ini kira-kira di infield-nya kira-kira semacam ini ya. Di geofisika ada alatnya, jadi kalau kalian yang dari geofisika maupun dari fisika mau mencoba itu silahkan. Tapi kalau yang dari fisika tidak ada kuliahnya, tapi bisa gabung kalau mau itu sit-in saja ke kuliah yang di geofisika. Di sini kuliahnya adalah namanya kuliah metode seismik ya. Itu diajari kayak gini. Jadi sama seperti ini adalah contoh survei yang di darat. Kalau yang tadi di laut, di darat itu kita gunakan geofone yang kita pasang pada bentangan gini ya tertentu, kemudian dipasang kabel untuk mengambil datanya. Kemudian pada titik tertentu itu kita berikan pukulan, kita berikan hentakan atau usikan di titik itu. Nah, ketika diusik begitu, gelombang akan menjalar ke bawah tanah di sini. Semua gelombang akan masuk ke geofone ini.
Sehingga nanti pinter-pinteran kita saja yang memilih mana gelombang bias, mana gelombang refleksi, dan juga ada satu metode yang diambil adalah gelombang yang permukaannya. Namanya adalah gelombang Rayleigh. Gelombang Rayleigh yang diambil semua. Oke, kira-kira semacam itu. Ya. Kemudian yang di bagian kanan atas ini contoh dari dekat ya. Jadi di sini kalian bisa melihat ada semacam pins begitu, ada semacam pin begitu dari besi. Pin ini mestinya itu dipasang di tanah begini ya, tanah begini. Jadi bisa ditancapkan kemudian bisa diinjak begitu. Tetapi kadang-kadang pin ini juga digunakan survei di paving begini. Tetapi kalau yang pavingnya tidak boleh dilobangin untuk masang pin ini ya menggunakan besi begitu ya. Dan pinnya dipasang di atas besi. Ya, dengan harapan besi itu kontak atau koplingnya cukup bagus dengan tanah sehingga kalau tanahnya bergetar itu akan menerima data. Kalian bisa bayangkan ya, kalau kita memukul palu di tanah gini itu kita sama sekali nggak bisa merasakan, tetapi geofone ini bisa merasakan getaran gelombang. Oke, jadi di samping menggunakan palu yang paling sederhana, mudah dipakai dan langsung bisa dipakai, itu bisa menggunakan gambar yang di kanan bawah ini. Ini contohnya adalah weight drop ya. Jadi di sini ada sebuah massa yang berat begitu, sekitar 50 kilo begitu, diangkat, kemudian sampai sini nanti dijatuhkan. Bisa dijatuhkan secara natural, tapi juga bisa juga dijatuhkan dengan didorong atau dilempar ke bawah ya. Jadi ada gaya yang menambah ke bawah sehingga energi hentakannya menjadi lebih besar bila dibandingkan jatuh bebas ya. Oke, kira-kira semacam itu. Nah, jadi beberapa instrumennya bermacam-macam. Ada juga dinamit ya, mungkin kalian sudah pernah lihat dinamitnya. Dinamitnya. Jadi saya dulu pernah melakukan survei seismik ini di Medan, udah agak lama menggunakan dinamit. Dinamit itu bentuknya kalau saya pas pegang itu bentuknya semacam lontong begitu, panjang begini yang bisa diiris-iris. Bentuknya cemek gitu ya, kayak lemper persis ya. Kayak tidak empuk begitu. Kemudian di dalam dinamit tadi kita masuki detonator. Detonator itu yang meledakkan dinamit itu tadi sebenarnya. Jadi detonator itu semacam mercon begitu, ketika diberikan beda potensial baterai begitu dia akan meledak. Nah, jadi kira-kira semacam itu. Itu digunakan untuk membuat blasting begini ya. Ini contohnya membuat usikan. Di geofisika juga ada, tetapi tidak dikoppel dengan mobil gini ya. Dia harus dipasang kaki 3 begitu. Kemudian saya juga membuat, tapi yang ukurannya kecil, bisa dipakai roda begitu, bisa ditarik sama orang begitu, yang benda materialnya bisa dijatuhkan dari atas. Sama seperti ini, tetapi ukurannya kecil ya. Jadi kira-kira situasinya semacam ini ya. Ini contoh hasilnya ya kira-kira nanti semacam ini gambarnya. Sekali lagi yang di sini ini adalah batas ya, batas atau interface perlapisan. Jadi bukan perlapisan tetapi batasnya. Jadi di sini itu tentu saja sea floor ini kan batas ya, batas antara air dan lapisan tanah yang paling dekat dengan permukaan ya, namanya adalah sea floor ini batasnya. Ternyata di bawah permukaan tanah bisa digambarkan semacam ini, perlapisan-perlapisan tanahnya ya. Jadi kayak semacam tanah itu ceritanya terendapkan di area itu seperti apa, itu bisa terungkap dari sini. Ini jadi semacam survei yang membuka tabir ya, ketika kalau kayak di di kriminal begitu ya, itu ada survei yang mencoba menguak tabir yang mengapa kok bisa terjadi semacam ini. Nah, begitu juga ini ya. Jadi dari sini kita bisa mencoba, nanti orang geologi itu bisa menceritakan dengan panjang dan lebar, panjang lebar kali tinggi, jadi banyak banget ya. Dengan perlapisan semacam ini itu bisa cerita, oh dulu ceritanya terjadinya semacam ini gitu. Jadi intinya dari seismik kita bisa mendapatkan citra bawah permukaan yang nanti bisa mensupport, bisa memberikan gambaran kira-kira posisi keberadaan minyak itu seperti apa, kemudian kira-kira bentuk minyak tadi itu lari seperti apa, lari dari mana, ukurannya berapa, volumenya berapa, kalau disedot itu jadi duit berapa, itu nanti akan larinya ke arah situ. Oke ya.
Oke, jadi ini contoh biasanya di geofisika itu kalau menggambarkan section begini itu ada petanya begini ya, ini AA aksen begini, kemudian ini ada patahan ya, dan ini ada patahan juga. Ini si floor-nya, jadi tampilan si floor-nya yang dibuat surface begitu, kemudian ini lintasan seismiknya. Oke, kira-kira semacam itu gambaran singkat dari metode seismik. Nah, ini contoh yang lain lagi, ternyata metode seismik yang refleksi itu bisa kalau surveinya itu banyak begitu, itu bisa diolah dan bisa dikaji dari kacamata 3 dimensi. Jadi surveinya itu didesain survei 3 dimensi begitu ya, surveinya secara 3 dimensi. Jadi outputnya nanti adalah cube, koefisien refleksi istilahnya ya. Jadi cube nilai pantulannya. Jadi contohnya semacam ini ya. Saya punya cube begitu yang itu biasanya disimpan di workstation, ukurannya gede sampai terabyte datanya biasanya ya. Kemudian ditampilkan ya, divisualisasikan seperti ini. Nah, dulu pernah pada saat pameran di Jakarta itu perusahaan Schlumberger ya, mungkin kalian tahu Schlumberger itu merupakan perusahaan jasa di dalam pengolahan data. Itu dia punya sebuah ruangan yang menggambarkan ini. Jadi di dalam ruangan itu ada proyektor 3 dimensi begitu ya, yang bisa menyorotkan ke seluruh dinding. Jadi saya masuk ke ruangan dinding itu ada warna putih di sekitarnya, atau mungkin kamera, atau mungkin televisi besar ya, atau televisi yang ditata besar begitu. Nah, ketika kita masuk ke ruangan itu seperti kita masuk di dalam cube ini ya. Kita bisa bergeser menggunakan kayak nunjuknya kayak untuk bermain games itu ya, untuk berjalan maju mundur itu juga gambarnya akan maju mundur sehingga menjelaskannya itu lebih cantik. Oh, di sini kita ke sana, kita masuk ke sana gitu, bisa secara 3 dimensi semacam itu. Nah, ini contohnya untuk seismik yang bagus itu ya, bisa menghabiskan kira-kira semacam ini ya. Dia bisa menggambarkan adanya salt dome ya, dome garam ya. Kalau di Indonesia tidak ada salt dome ya. Salt diafir di sini ada ya, salt yang dari clay itu ada, tapi salt dome yang dari clay ya, dome yang dari clay atau diafir itu, tapi yang salt dome tidak ada ya. Jadi ini ada bentuk salt dome yang kelihatan ya, dari ketika disayat itu salt dome-nya bentuknya semacam ini. Kenapa kok tidak ada refleksi di dalam salt dome ya? Karena salt dome-nya kan homogen. Dome isinya garam itu kan tidak homogen, jadi tidak ada pantulan di situ, sehingga sini putih bersih. Tetapi untuk lapisan-lapisan di sekitarnya itu ada perlapisan, karena yaitu endapan biasanya ya, endapan yang tertumpuk-tumpuk gitu biasanya berlapis. Oke, ini contohnya di Gulf Mexico seismik ya. Kemudian juga di dalam data seismik itu, kalau saya punya data 3D kemudian saya sayat pada kedalaman yang pas, itu ternyata bisa digambarkan semacam ini ya. Nah, itu ternyata saya bisa mendapatkan pola sungai purba, pola sungai yang terjadi pada zaman dulu banget, yang sungainya udah mengering, yang ada di bawah sana ya, udah, karena data seismik ya ada di bawah pada kedalaman berapa ratus meter maupun berapa kilo begitu di bawah sana, itu ternyata didapatkan pola yang bentuknya semacam meander sungai semacam ini ya. Ini disebut sebagai stream channel ya, atau arah aliran air yang membentuk semacam meander begini ya. Sungai tapi yang di daerah yang sudah datar dekat dengan laut itu biasanya akan membentuk meander begitu, berkelok-kelok begitu ya, macam ini. Nah, berarti itu kan bisa bercerita ya, ternyata di bawah sana itu ada bekas sungai, bekas di bawah sana loh ya, bukan di permukaan, di bawah sana berapa ratus meter di bawah sana atau berapa kilo di bawah sana ternyata ada bekas sungai. Oke, jadi ini contohnya. Jadi kita bisa men-slice data yang 3D ini tadi, di-slice, disayat horizontal, sehingga bisa didapatkan contoh gambar semacam ini. Ini sebagai gambaran saja, ternyata metode seismik itu bisa mencitrakan bawah permukaan seperti apa. Sampai-sampai bisa menggambarkan bawah bumi itu seperti apa. Kenapa didapatkan lapisan kerak bumi itu yang keras atau yang padat, kenapa yang bagian inti luar itu cair, kenapa mantle itu cair, itu dari ilmu seismologi ini.
bukan seismik refleksi, tapi seismologi. Kalau kelasnya dunia itu seismologi. Kira-kira semacam ini saja. Oke, untuk seismik seperti itu. Nanti kita bicara lebih lanjut di di eksplorasi hidrokarbon ya, gas dan hidrokarbon. Oke, kemudian kita lanjutkan ke metode geofisika yang lain, itu yang dikenal dengan potensial alami atau natural potential. Potensial alami itu kalian bisa lihat kalau kalian punya potensiometer di rumah, mungkin ayah kalian atau kalian sendiri itu punya bukan potensio ya, multimeter. Di dalam multimeter itu ada voltmeternya. Kalian pasang ke voltmeter DC, kemudian dipasang 2 colokan, biasanya warna hitam sama merah itu ya, itu kalian pasangkan ke tanah, dimanapun pokoknya pasangkan ke tanah. Nah ternyata akan ada simpangan tegangan, jadi ada beda potensial antara 2 titik di atas tanah tadi. Mesti ada, kalau nggak percaya coba saja kalau kalian punya multimeter ya, atau punya voltmeter, dicoba. Itu ternyata ada beda potensial yang berubah-ubah nilainya di situ. Nah, itu yang disebut sebagai potensial alami. Ya, potensial alami atau kelakuan potensial yang berada di alam, ya akibatnya bisa macam-macam. Bisa dari atmosfer, bisa dari matahari, bisa dari aktivitas kimia di sekitar situ, bisa dari aktivitas fisikanya dan sebagainya, kelembapannya dan sebagainya. Jadi ada aktivitas fisika, kimia, kemudian atmosfer. Nah, itu menyebabkan adanya perubahan potensial alami. Nah, potensial alami ini menjadi salah satu metode di geofisika. Ya, jadi tentu saja parameter yang diukur itu adalah potensialnya. Atau beda potensialnya, tetapi nanti dibawa ke potensial. Potensial yang diukur biasanya satunya adalah milivolt, ordernya mungkin sampai 2 volt ya. Jadi potensial alam itu bisa sampai 2 volt ya, seperti kalian menanam batu baterai kecil ya, atau batu baterai jam gitu di bawah tanah. Itu berarti sudah ada beda potensial 1,5 volt kalau batu baterai ya. Tapi bisa sampai 2 volt, bahkan ada yang sampai 3 volt. Oke. Jadi ordernya itu dari belasan sampai ratusan ya. Sebenarnya dari satuan ya, dari 7, mungkin 2 atau 3 sampai ordernya ratusan, bahkan sampai ribuan kalau dalam volt itu kan berarti ribuan milivolt ya. Oke, kemudian kalau contoh batuan sama parameternya nggak ada, karena yang diukur adalah potensialnya. Potensial itu bukan merupakan sifat intrinsik dari batuan. Potensial itu merupakan sifat respon dari batuan. Sifat intrinsiknya apa? Ya biasanya resistivitas itu tadi ya, yang sudah ada contohnya di depan tadi ya, resistivitas. Ya, atau sifat konduktivitas, yaitu sifat fisika. Tapi kalau potensial itu bukan. Potensial itu respon ya, respon dari suatu sifat fisik kelistrikan di dalam batuan. Oke, kemudian potensial alami itu dipakai di prospek mineral, jadi bisa digunakan untuk mencari mineral, karena ternyata mineral-mineral yang kaya akan logam, entah itu besi, entah itu tembaga, emas dan sebagainya, itu ternyata akan menimbulkan pola potensial alami yang khusus ya, yang khas. Sehingga dengan melakukan pengukuran itu di area yang diduga itu terdapat prospek mineral, nah itu kita bisa mendapatkan kira-kira tepatnya di mana dan bentuknya seperti apa mineral tersebut di bawah permukaan tanah. Gunanya untuk apa sih Pak? Ya biasanya kalau kita sudah tahu bentuknya, itu kan kita bisa menghitung volumenya, kemudian kita bisa mengambil sampelnya, kemudian kita bisa menentukan kira-kira ada berapa miligram di dalam setiap 1 ton sampelnya. Kita bisa menghitung secara kumulatif ya berapa banyaknya yang bisa digali logam di situ itu tadi, kemudian bisa diuangkan sampai perhitungan rugi apa tidak kalau saya menambang di situ. Biasanya semacam itu ya. Ini dikenal dengan namanya eksplorasi mineral. Ya. Kemudian juga di hidrogeologi, ya, hidrogeologi itu yang terkait dengan air ya. Ternyata kalau ada air yang lewat di suatu tempat, itu ternyata akan menimbulkan potensial alami juga. Nah, jadi dengan mengamati potensial alami yang ada di beberapa tempat, misal di bendungan atau di tempat-tempat tertentu yang diduga bocor dan sebagainya, itu kita bisa memperkirakan, oh kira-kira di sini ini tempat kebocoran misalkan.
Contohnya semacam itu. Kemudian di studi geotermal ini juga iya, geotermal terkait dengan panas dan terkait dengan perpindahan fluida dalam bentuk gas mungkin, atau uap air, atau air panas. Itu tentu saja akan menimbulkan potensial di bumi ya. Kekurangan kelebihannya kita nanti saja. Nah, ini contohnya kira-kira semacam ini ya, karena yang kita ukur itu hanya potensial, ya maka instrumen kita ya yang paling gampang ya seperti ini, kita hanya butuh voltmeter saja. Voltmeter yang ya biasanya yang input impedance-nya harus besar ya. Voltmeter yang mahal gitulah katakanlah ya. Voltmeter, kemudian kita ukur beda potensial di tanah ya. Ya, jadi karena kalau saya memasang besi di permukaan tanah yang basah, mestinya kan ada peristiwa oksidasi ya dari besi itu tadi ya. Besi akan teroksidasi menjadi karat dalam waktu tertentu di dalam tanah basah itu tadi. Makanya kalau besi terjadi oksidasi itu akan ada potensial sendiri di situ. Jadi ada perubahan potensial akibat besinya itu sendiri. Nah, padahal yang kita ukur adalah potensial, hingga penggunaan besi itu dihindari di dalam metode ini. Yang digunakan itu adalah potensial atau elektroda yang non polarisasi. Ya, jadi besi tadi kalau saya pasang di tanah itu akan terjadi polarisasi. Ya, akan terjadi polarisasi karena besi punya ion-ion bebas, tanah juga punya ion-ion bebas, maka akan ada ion yang saling berkumpul di permukaan besi itu tadi. Itu menimbulkan polarisasi. Nah, oleh karena itu digunakan suatu elektroda yang non polarisasi, yang elektroda tadi itu tidak menimbulkan gangguan ya, tidak atau sedikit sekali menimbulkan gangguan ketika saya pasang di tanah ya. Nah, elektroda non polarisasi itu kira-kira bentuknya semacam ini, ada yang bentuknya semacam kaleng begini ya, atau ada yang bentuknya sudah produk pabrik seperti ini, yang kanan atas ini. Ini non polarisasi. Jadi ketika saya pasang di situ itu tidak ada polarisasi, atau muatan-muatan di sekitar tanah itu sama sekali tidak tertarik oleh elektrodanya gitu ya. Karena kalau kita pasang besi, nah itu otomatis elektroda negatif yang ada di tanah tadi akan mendekat ke elektroda, karena di besi tadi ya, karena juga ada muatan positifnya dan relatif bebas muatan negatifnya, sehingga akan berkumpul di situ, akan memblok ya, akan memblok tegangan. Nah, kalau ini enggak, ini kalau elektroda itu saya punya kontak bagus dengan tanah ya, karena intinya kita harus kontak dengan tanah ya, dipasang di situ, tetapi muatan-muatan sekitar itu tidak sama sekali tidak terganggu ya, dia santai-santai saja, tidak terganggu oleh keberadaan elektroda poros spot ini atau elektroda non polarisabel ini. Nah, biasanya dikenal yang namanya disebut sebagai poros spot ya, poros spot. Jadi saya membuat semacam wadah begitu yang berpori ya. Kalian bisa bayangkan seperti material atau wadah dari tanah liat yang dibakar itu ya, tembikar itu ya. Itu kan ada pori-porinya. Nah, itu di situ diisi logam dan garamnya. Logam dan garam jenuhnya, jadi sudah tidak ada reaksi. Jadi diisi logam dan garam jenuhnya sehingga sudah tidak ada reaksi lagi, sehingga kita pasang di situ, itu muatan-muatan yang di logam tadi sudah dinetralisir oleh garamnya, garam dari logam itu tadi. Ya, misalkan saja Cu sama garamnya CuSO4 ya. Cu itu tembaga sama CuSO4 atau tembaga sulfat yang dilengkupi begitu ya, jadi tidak terjadi pertukaran muatan lagi ya dari logamnya. Oke, jadi surveinya kira-kira semacam ini ya, kita ukur saja potensial di tanah ini berapa, kemudian geser ke sini, geser ke sini, geser ke sini, sampai di seluruh area. Ini surveinya itu di geofisika itu survei paling murah, survei paling simple, survei paling mudah. Tetapi di balik kemudahannya itu survei yang paling susah kajiannya. Mengkaji data SP itu susah karena sumbernya kita nggak tahu. Karena ternyata akar pohon di samping masnya ini itu juga menimbulkan data self potensial ya, yang namanya adalah bioelektrik ya.
Ini akar-akar di sini tuh akan menimbulkan beda potensial. Yang paling mudah itu mungkin kalian pernah mempelajari kacang tanah ya. Kacang tanah itu dikatakan sebagai penambah Na ya. Na di dalam tanah. Na itu plus. Na itu punya muatan plus, sehingga kalau saya masang kacang tanah di situ, saya akan menambahkan muatan positif di Na-nya di situ itu tadi, di kacang itu tadi. Jadi kan bio ya, aktivitas bio ada kelistrikannya. Oke, kira-kira semacam ini surveinya, dan contoh gambarnya kira-kira ada semacam ini. Nah, ini contoh survei SP tapi di dinding bendungan. Jadi kalian bisa bayangkan ini adalah dinding bendungan yang namanya hidden dam, kalau nggak salah di California ya, California State Plain ya, California di sini nih. Ini dinding damnya, kemudian ini ada jalan ya akses untuk cek bendungan. Kemudian yang berwarna hitam ini adalah airnya. Kemudian di sini ada satu lubang untuk pembangkit begitu, kemudian air pembangkitnya dibuang menjadi aliran sungai di bawah sini. Nah, ternyata di dinding bendungan di bagian luar yang tidak ada airnya itu diukur SP melalui titik-titik data yang hitam di sini ini. Nah, ternyata data SP-nya itu bisa bervariasi di sini. Yang sebelah sini itu relatif biru. Biru itu berarti nilainya lebih dari 0 ini ya, sekitar seginilah. Kemudian yang sampai ke kuning, ke hijau, kuning, dan merah. Yang paling tinggi adalah di C ini. C itu nilainya sekitar 100. Nah, kenapa kok di C ini ada klosur semacam ini? Nah, jadi ternyata di Tenggarai di situ itu ada sumber kebocoran ya. Ada rembesan yang cukup besar di C itu. Nah, kalau bendungan rembes itu kan berbahaya sekali. Ya, bendungan rembes itu berbahaya sekali. Karena begitu air itu bisa keluar sedikit saja dari bendungan itu akan menimbulkan bencana yang sangat besar, akan crack bendungannya mesti ya. Karena kekuatan air itu sangat besar sekali. Kalau ukurannya sudah sebanyak ini ya, dia bisa menghanyutkan apapun. Bangunan gedung tinggi pun bisa hanyut kalau airnya besar begitu ya. Apalagi besar tambah kayu-kayu, tambah material-material yang itu energinya sangat besar sekali. Nah, jadi dari survei SP seperti ini sudah bisa diprediksi, kira-kira area mana yang perlu penanganan lebih lanjut ya, tentang mungkin penambalan atau injeksi injeksi lapisan semen ya, lapisan semen yang mudah mengeras begitu, itu diinjeksi begitu kadang-kadang bisa. Nah, dengan demikian dengan survei SP itu kita bisa membantu orang geoteknik untuk mencoba mengevaluasi bendungan ya, contohnya semacam ini. Di sebelahnya ini bisa kita contoh di bendungan di Indonesia kan banyak ya. Bendungan yang terdekat di sini itu mungkin bendungan di Kulon Progo itu ya paling dekat, itu juga ada waduk. Tapi ukurannya kecil, tidak terlalu besar, jadi waduknya penutup bendungannya itu agak besar. Mungkin yang agak besar lagi di Wonogiri atau di Banjarnegara atau di baratnya lagi di Kebumen juga ada banyak beberapa waduk. Nah, itu bisa dicontoh ini misalkan. Nah, ini contoh dari SP ya, ternyata kok SP itu juga berguna gitu ya, digunakan untuk melakukan kajian atau membantu kajian. Nah, ini contoh lain lagi, data SP itu juga bisa dilakukan pengukuran di daerah pegunungan ini ya, daerah pegunungan. Misalkan saja di daerah gunung ini didapatkan data SP yang dari positif sampai negatif ya. Yang sini ada warnanya biru, ini warnanya relatif merah. Oke, nah dari sini nanti kemudian bisa coba diinterpretasikan, ini kira-kira kenapa kok warnanya biru, kenapa kok warnanya merah, mesti ada apa-apanya di bawah permukaan sana. Apalagi ini bisa kelihatan sekali penampangnya ya, yang ini relatif biru, ini relatif merah, berarti ada sesuatu di batasnya ini. Nah, mesti ada apa-apanya gitu. Oke, dan ini ada orang yang melakukan survei SP sebagai fungsi elevasi ya, mulai dari elevasi 450 sampai 750. Nah, itu ternyata nilai SP-nya membentuk suatu pola begitu. Ya, pola yang ini seperti ini di gambar yang sebelah kiri ini, yang E itu yang daerah East, kemudian yang W itu daerah yang West. Ternyata yang daerah East itu relatif membentuk pola semacam ini, tetapi yang West itu tidak membentuk pola misalkan.
itu kok kenapa gitu ya. Jadi orang geologi bisa memikirkan itu dengan harapan nanti bisa mencoba menambah informasi geologi yang ada di bawah permukaan situ. Mungkin terkait dengan keberadaan geotermal ataupun keberadaan sesar besar yang berpotensi bencana dan sebagainya ya. Oke, kemudian tadi sudah SP. SP tadi itu survei yang pasif begitu ya, karena kita tidak memberikan sumber apapun. Nah, kemudian kita lanjutkan ke yang mirip seperti SP. Kita juga mengukur beda potensialnya, tetapi tidak alami. Beda potensial di sini kita ukur pada saat kita melakukan setrum ke dalam tanah. Jadi ketika kita menginjeksi arus, itu potensial kita ukur. Ya, itu di geofisika dikenal menjadi dua, yang namanya geolistrik dan IP. Geolistrik ini ya istilah dari geo itu bumi, ya listrik itu bumi aja. Listrik itu ya listrik ya. Jadi suatu metode kelistrikan yang diterapkan ke dalam bumi. Ya. Jadi kalau yang geolistrik itu nanti outputnya adalah resistivitas di sini nih ya. Resistivitas ini merupakan output dari geolistrik. Geolistrik nanti akan memberikan gambaran resistivitas di bawah permukaan tanah. Hingga kalau kalian bisa membedakan batuan atau target dari kacamata resistivitas, maka geolistrik ini menjadi metode yang paling cocok. Kenapa? Karena dia bisa menggambarkan resistivitas di bawah permukaan. Nah, kalau dia bisa menggambarkan, maka dia bisa membedakan yang kalian maksud tadi. Karena target kalian itu punya nilai resistivitas yang berbeda dengan hostnya, katakanlah semacam. Ya. Kemudian kalau yang IP ini, IP itu outputnya selain resistivitas, dia juga punya chargeabilitas. Chargeabilitas itu sebuah kemampuan batuan untuk menyimpan arus. Ya, kalau menyimpan muatan ya bisa arus, bisa muatan. Nanti kalau muatan itu dilewatkan jadi menjadi arus ya. Muatan yang jalan itu namanya arus. Jadi kemampuan medium untuk menyimpan muatan ya saya. Jadi batuan yang chargeabilitasnya tinggi, dia bisa menyimpan muatan lebih tinggi. Ya. Nah ternyata beberapa batuan itu punya sifat itu, terutama adalah logam, terutama adalah batuan logam. Dan mineral logam itu yang kita cari, ya. Kita cari sehingga kalau kita pengen mencari logam di bawah permukaan tanah, itu salah satunya kita bisa gunakan metode IP ini tadi, IP ini tadi ya. IP itu polarisasi terinduksi atau induced polarization, IP namanya. Jadi sekali lagi geolistrik itu menghasilkan resistivitas saja, kalau IP itu menghasilkan resistivitas dan chargeabilitas. Karena apa? Karena IP ini merupakan extended survei dari geolistrik. Ya. Dia merupakan survei yang lebih repot dikit ya dibandingkan dengan geolistrik, dan instrumennya itu lebih mahal dibandingkan yang geolistrik. Karena lebih mahal karena dia bisa menghasilkan chargeability ini tadi. Nah, sehingga kalau IP itu mesti ada geolistriknya, tetapi geolistrik itu tidak mesti ada IP-nya. Kira-kira semacam itu ya. Oke. Resistivitas itu satuannya adalah ohm meter. Resistivitas itu hambatan jenis ya. Mungkin awal dulu sudah pernah saya sampaikan, resistivitas itu hambat jenis, atau di video yang pertama dulu sudah pernah disampaikan. Kemudian chargeabilitas itu satuannya biasanya detik ya, atau milidetik. Kemudian ordernya itu satuan sampai puluhan ribu. Kemudian contoh batuan parameternya itu di next slide lagi. Untuk aplikasi metodenya itu bisa berbagai macam. Kalau yang resistivitas dan chargeabilitas ini ya, asalkan kalau kita bisa melihat perbedaan resistivitas ataupun perbedaan chargeabilitas di bawah permukaan tanah, maka kita bisa gunakan metode itu. Contohnya saja seperti di sini, mineral prospecting itu jelek ya, di logam itu biasanya resistivitasnya rendah, chargeabilitasnya tinggi. Kemudian hidrogeologi itu untuk air ya, air itu biasanya resistivitasnya juga rendah. Itu juga sangat sering dipakai metode geolistrik ini ya, yang menghasilkan resistivitas.
Metode geolistrik ini ya sering banget dipakai di hidrogeologi. Jadi bagaimana badan air di bawah permukaan tanah sana. Ya. Sampai pernah ada sebuah paper yang melakukan survei air tanah itu sampai kedalamannya itu di 200 meter ya. Karena memang di daerah tandus, daerah gurun begitu, itu didapatkan air tanah pada kedalaman 175 sampai 200. Ya. Jadi ini salah satu metode yang powerful ya di geolistrik ini, karena dia bisa menentukan kedalaman air tanah atau bodi air tanah yang besar itu yang mana, yang dalam, yang dangkal mesti yang dicari ya biar ngebornya nggak dalam, dan tebal dan ada setiap saat gitu ya, atau ada terisi dari tempat lain. Maunya kan kayak gitu ya. Dangkal terisi dari tempat lain dengan bibit yang gede, sehingga kalau kita sedot terus itu tidak habis-habis. Oke, ini contoh hidrogeologi. Kemudian juga untuk contaminants, ya kontaminan ini cukup banyak dipakai karena sifat resistivitas maupun casabilitasnya. Kemudian untuk konstruksi juga iya, mengetahui kandungan air di bawah permukaan tanah sana sebelum dibangun, untuk mengetahui crack posisi lokasi rekahan di bawah permukaan tanah sana ketika dibikin terowongan misalkan dan sebagainya. Kemudian pemetaan air tanah tadi sudah. Kemudian yang untuk IP itu untuk mineral, untuk pemetaan air dan kontaminan. Jadi intinya kalau saya bisa membedakan resistivitas pada kenampakan geologi yang saya hadapi, maka metode ini bisa dipakai. Kira-kira semacam itu ya. Baik, kemudian kekurangan dan kelebihannya mungkin bisa dipelajari sendiri. Nah, ini contoh petrofisikanya. Parameter fisis berupa resistivitas dan jenis batuan. Jadi ternyata jenis-jenis batuan tertentu itu punya sifat kelistrikan atau resistivitas yang khas ya. Contohnya saja yang batuan yang unweathered ini ya, ini batuan yang masih fresh. Kalau yang ini sulfida masif itu rendah sekali resistivitasnya. Kalau batuan beku dan batuan metamorf itu tinggi banget resistivitasnya. Jadi kalau kalian mendapatkan sulfida masif di batuan metamorf, wah itu berarti kontras sekali ya. Nah, ini bagus sekali survei geolistrik ini jalan. Oke, kemudian yang weathered layered ini soil ya, katakanlah lapisan lapuk yang membentuk perlapisan begitu ya. Ini contohnya. Kemudian sedimen glasial, ini batuan sedimen batuan sedimen ya. Batuan sedimen, ini sedimen glasial itu ya karena di sini tidak ada glasial, tidak ada ice gitu ya, sedimen hasil endapan dari sungai begitu ya. Ya, jadi intinya adalah lempung yang ukurannya kecil, yang semakin gede itu gravel and sand itu ukurannya semakin besar. Rills ini ukurannya antara clay dan gravel. Yang clay itu relatif lebih resistif, resistannya lebih kecil, resistannya lebih kecil. Kemudian yang gravel and sand itu resistannya lebih besar. Jadi kalau saya punya di sebuah endapan banjir begitu, pengen mengetahui lapisan clay-nya mana, lapisan pasirnya mana, itu bisa digunakan metode geolistrik ya, karena nilai resistivitasnya agak berbeda di sini. Oke. Kemudian ini yang bawah ini adalah water and aquifer ya, yang terkait dengan air ya. Ini salt water atau air laut, kemudian ini fresh water ya, air tanah, kemudian ini sea ice atau es yang ada di laut, kemudian ini permafrost itu es yang ada di gunung ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Jadi ternyata jenis-jenis batuan itu juga punya resistivitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu metode geolistrik maupun metode IP bisa dipakai. Oke, kemudian ini kalau ada yang mau bertanya atau ada yang pengen berkomentar itu nanti langsung angkat tangan saja ya. Nah, ini contohnya situasinya kira-kira semacam ini ya. Ini salah satu contoh pengukurannya. Ini adalah nama alat geolistrik, itu biasanya dikenal sebagai resistivity meter ya. Karena dia alat untuk mengukur resistivitas, namanya resistivity meter.
Nah, caranya karena dia metode aktif, itu diinjeksikan arus dari satu elektroda besi di sini. Besi nggak apa-apa karena dia digunakan untuk menginjeksi arus. Karena injeksi itu tidak mungkin dari satu titik, harus dari dua. Kalau kita setrum itu tidak boleh hanya dari satu saja, tapi harus dari dua. Ada sink and source namanya. Yang satu tuh dipasang di sini, yang kedua dipasang di sini misalkan. Nah, oleh karena itu ketika kita beri arus di sini, otomatis akan ada arus di bawah permukaan tanah ya. Akan ada arus yang menjalar dari sini ke sini. Nah, arus tadi akan berinteraksi dengan material yang berbeda sifat resistivitasnya di bawah bumi. Bisa kalian bayangkan seperti ini ya. Kalau di bawah bumi itu ada lapisan yang punya resistivitas rendah, sama ada lapisan yang punya resistivitas tinggi, maka arus itu akan lebih suka lewat yang resistivitas rendah. Sehingga kalau ada dengan cara semacam itu, kalau saya punya variasi macam-macam resistivitas, maka dengan mempelajari penjalaran arus itu tadi, itu bisa diprediksi atau bisa digambarkan bagaimana resistivitas di bawah permukaannya. Bagaimana cara tahu sifat penjalaran arus tadi? Dengan cara melakukan pengukuran potensial. Hampir mirip seperti metode SP ya. Kita melakukan pengukuran potensial di permukaan, begitu katakanlah, ketika arus diinjeksi. Dengan demikian kita bisa memperkirakan pola arus berdasarkan potensial yang diterima, yang ada di permukaan tanah potensialnya ya. Jadi kira-kira semacam ini ya, ngukurnya ya otomatis nanti saling pindah-pindah ini ya, elektrodanya itu berpindah-pindah, terus mau memenuhi lintasannya begitu sesuai dengan tata cara letak elektroda. Itu sudah ada tata caranya, tata cara meletakkannya itu sudah ada aturannya ya. Ada yang aturan namanya aturan Schlumberger, ada yang aturan Wiener, ada yang aturan dipole, ada yang aturan pole dipole, ada half Wiener, half Schlumberger, macam-macam itu aturannya itu. Tapi aturannya itu khas ya. Sehingga kalau orang di fisika itu bilang metode geolistrik Wiener, itu sudah paham, ukurnya seperti ini. Aturan posisi elektroda, arusnya mana, elektroda potensialnya mana, itu sudah clear ya. Kalau menyebut Wiener misalkan, karena itu sudah familiar di kalangan orang geofisika. Oke, dengan cara semacam ini kita bisa mendapatkan hasil yang berupa sifat resistivitas bawah permukaan. Nah, ini kemudian foto infield-nya, ini ilustrasinya seperti ini tadi ya. Kadang-kadang di alat yang sekarang itu elektrodanya sudah bisa banyak. Kita pasang elektroda banget di sini ini. Jejer-jejer begini ya, jejer-jejer di permukaan ini ya, dari kiri ke kanan begini. Namanya adalah multi core cable atau multiple electrode gitu ya. Elektrodanya itu multi electrode, banyak banget. Sebanyak-banyaknya, ada yang sampai 512 ya sekarang ini instrumennya. Nah, kemudian di instrumen yang saya punya itu, ketika melakukan pengukuran dia bisa pindah-pindah sendiri, mana sebagai arus, mana sebagai potensial, itu sudah diatur ya, diprogram begitu, sehingga otomatis dia akan mengukur semacam itu. Oke, ya, jadi situasi lapangannya kira-kira semacam ini. Ini namanya alat resistivity meter yang putih ini. Kemudian mungkin dia terkonek dengan komputer gitu ya, karena biasanya kalau dengan komputer itu yang multi kanal begini ya, biasanya harus diprogram begitu, mana titik atau mana elektroda sebagai arus, mana elektroda sebagai potensial, panjang begini ya. Kira-kira kalau dilihat gambarnya kira-kira semacam ini ya, dari sini menjauh sampai di ujung sana. Bagaimana bentuk elektrodanya ya seperti ini, gambar tengah ini. Ini gambar elektrodanya, besi atau elektroda stainless steel biasanya ya, elektroda stainless steel. Nah, ini tidak seperti SP karena metodenya aktif sehingga diasumsikan arus yang diinjeksi itu jauh lebih besar daripada SP yang diterima, jauh lebih besar daripada polarisasi yang ada di dalam elektroda ini, sehingga diabaikan polarisasinya. Oke.
Ini contoh bapak-bapak mengukurnya. Kalau di lapangan ya kira-kira semacam ini ya. Kita duduk di tempat yang nyaman gitu, kadang-kadang pakai payung untuk menahan panas. Kemudian ada operator yang menulis. Kadang-kadang dipercayakan pada alat ini untuk merekam. Tapi biasanya kalau di kita itu ditulis ya. Karena apa? Karena datanya kalau hilang ya. Jadi ditulis, kita punya catatan data hard copy. Kemudian surveinya sepanjang lintasan. Kira-kira hasilnya menjadi semacam ini kira-kira ya. Nah, ini datanya kira-kira menjadi semacam ini. Ini adalah data konduktivitas kira-kira macam ini ya. Konduktivitas itu per resistivitas pada kedalaman tertentu mungkin. Jadi kita bisa menggambarkan sifat resistivitas bawah permukaan seperti apa. Ini juga contoh ya, seperti gambar-gambar ini tadi. Ini juga contoh yang ini tadi contoh horizontal, yang ini tadi adalah contoh yang vertikal. Vertikal seperti kita lihat di sebelah kiri ini adalah elevasi atau ketinggian, yang ke kanan ini adalah jarak. Ini adalah titik-titik pack number-nya atau nomor yang kita ketahui di lapangan. Kemudian ini adalah data hasil perhitungan geolistrik berupa data resistivitas. Yang berwarna merah ini resistivitasnya tinggi banget, ordernya puluhan ribu ohmmeter. Yang berwarna biru ini rendah banget, ordernya 1. Sekali lagi, resistivitas itu biasanya diplot dalam skala log ya. Karena nilainya itu range-nya lebar sekali ya, sehingga lebih nyaman digambar dalam skala log. Dari sini kita bisa interpretasikan ya dari kenampakan yang warnanya merah banget ini, itu ada apa di situ. Kemudian yang warnanya hijau itu apa gitu ya. Jadi intinya kalau sekali lagi kalau saya bisa membayangkan bahwa akan dengan mudah kita bisa mendapatkan gambaran bawah permukaan yang lebih pas begitu ya. Oke. Dan saya next lagi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah metode geofisika yang lain yang disebut sebagai very low frequency. Very low frequency VLF ya. Jadi ini metode yang mempergunakan elektromagnet, sifat elektromagnet dari fisika ya. Nah, kenapa namanya adalah VLF? Karena VLF ini merupakan salah satu jangkau radio yang jangkauannya adalah VLF ya, very low frequency ya. Ordernya pada mulai dari sepuluhan ribu hertz atau 10 kHz sampai mungkin 20 kHz ya, ordernya segitu itu. Nah, itu adalah order very low frequency. Very low frequency ini sebenarnya sebuah metode sebenarnya pasif ya, karena kita tidak membuat sumber EM-nya. Sumber EM-nya itu menggunakan pemancar komunikasi kapal selam. Karena biasanya komunikasi yang dalam jangkau VLF itu digunakan untuk komunikasi militer, dan salah satunya adalah kapal selam. Nah, di dunia ini ada beberapa yang punya, tapi Indonesia nggak punya pemancar VLF. Yang paling dekat dengan Indonesia itu ada di Australia sama di Jepang ya, itu ada. Nah, pemancar VLF tadi itu memberikan signal seperti pemancar radio itu ya, menyiarkan berita radio komunikasi militer mereka dengan tim di lapangan mereka, terutama kapal selam, itu bisa untuk berkomunikasi. Nah, itu ternyata signalnya tadi itu bisa digunakan sebagai data sumber dari metode yang namanya adalah metode VLF. Gitu ya, jadi idenya semacam itu. Metode VLF itu metode EM yang ya dia mempergunakan data dari pemancar militer gitu ya. Oke, nah metodenya kira-kira seperti apa? Gampangnya semacam ini ya. Jadi pemancar militer tadi kan memancarkan gelombang EM. Gelombang EM itu berarti ada medan E dan medan H yang merambat di tanah.
medan E dan medan H tadi kalau ketemu dengan konduktor, khususnya medan H-nya, medan H katakanlah ya, kalau bertemu dengan konduktor maka akan ada arus induksi di situ, arus eddy namanya. Kemudian arus eddy akan membuat medan magnet sekunder. Medan magnet sekunder di batuannya itu, atau di induktornya, atau di batuan konduktor itu tadi ya, akan menimbulkan medan H sekunder. Nah, kemudian dengan mengamati medan H sekunder yang diterima di setiap tempat, itu orang bisa memperkirakan, oh di bawah ini ada medium konduktif berarti. Nah, kira-kira semacam itu ya. Jadi hasil induksi dari medan magnet maupun medan listrik dari pemancar kapal selam. Nah, idenya semacam itu. Karena pemancar kapal selam itu kenapa kok dipakai ya? Karena dia itu biasanya energinya besar ya. Karena kapal selam itu kan menjalar beroperasinya itu tidak hanya di dekat-dekat negara dia saja. Kadang-kadang kalau yang di Amerika itu dia sampai di Laut Cina Selatan begitu, atau Samudra Hindia. Itu kan jauh dari Amerika sana ya. Pemancarnya ada di Hawaii begitu. Jadi agak jauh. Ya, jadi karena komunikasinya butuh sinyal yang kuat, makanya pemancarnya juga kuat ya. Pemancar VLF itu kuat. Pemancarnya besar, gede banget ya. Jadi kuat. Ya. Sehingga dipakai itu tadi. Oke, jadi parameter yang diukur itu adalah medan E dan medan H. Kalau VLF ini medan H saja, dari yang khususnya yang sekunder kita bisa coba pisahkan yang sekunder. Kemudian nanti dari situ dicoba dikaji data-datanya untuk mendapatkan kenampakan ya bisa dikatakan pola konduktivitas yang ada di bawah permukaan gitu ya. Oke, jadi ini saya tulis satuannya adalah konduktivitas listrik karena biasanya akan dibawa ke kacamata konduktivitas listrik ya. Jadi karena besarnya medan magnet maupun medan listrik itu tidak mengandung apa-apa karena dia bukan parameter fisis ya, itu adalah responnya. Makanya parameter fisis yang paling dekat dengan medan E dan medan H adalah konduktivitas. Satuannya adalah moles per meter, kalau resistivitas tadi adalah ohm meter, kalau konduktivitas adalah moles per meter. Oke, jadi ini contoh satuannya, nanti bisa lihat di geolistrik ya, hampir sama, hanya dibalik saja. Kemudian aplikasinya bisa bermacam-macam di sini. Oke. Kemudian kira-kira di lapangan semacam ini adalah contoh pemancarnya ya. Pemancarnya semacam ini, dia memancarkan gelombang, kemudian mengenai medium konduktif di area survei VLF katakanlah, kemudian akan muncul arus eddy dan akan muncul medan sekunder. Pemancarnya itu biasanya gede, seperti contohnya di sini ini ada satu tiang pemancar gitu yang besar begini ya. Ukurannya besar sekali, kan dia kuat biasanya. Nah, pemancarnya ada di mana saja ya, kira-kira seperti di sini ini. Ini di Indonesia, kemudian ini beberapa pemancar di Singapura ini ada ternyata, tapi jarang sekali diketahui gitu ya. Kemudian di Darwin, di Perth dan sebagainya. Ini adalah posisi-posisi pemancar yang kira-kira ada di seluruh dunia. Kemudian surveinya ya menggunakan semacam ini, menggunakan instrumen kecil yang ada di depan di depan alat begitu, atau digendong begitu ya, atau digendong. Kemudian bisa melakukan pengukuran medan magnet di situ. Ya, jadi ini bisa diukur oleh satu orang saja karena hanya menggendong sensor, kemudian kontrolernya dipegang pakai tangan gitu. Semacam itu, dan berjalan-jalan ke sana kemari. Nah, kira-kira akan didapatkan data semacam ini dalam satu lintasan begini, itu didapatkan kira-kira gambar sifat keberadaan arus ya di bawah permukaan, jadi semacam ini. Berdasarkan data-data medan ya, karena kalau kita bicara medan listrik dan medan magnet itu interaksinya adalah kompleks ya, sehingga akan muncul bilangan kompleks di situ, atau medan kompleks ya, medan yang isinya adalah real sama imajiner. Oke, nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut itu mungkin ada kuliah elektromagnet
Nah, disitulah kalian akan mempelajari interaksi medan EM di dalam sebuah induksi, ya. Induksi konduktif, material konduktif gitu. Oke, kita next. Kemudian selanjutnya adalah EM atau magnetotelurik, ya. Magnetotelurik itu hampir mirip dengan VLF, bedanya frekuensi yang dipakai. Kalau VLF tadi menggunakan frekuensi komunikasi kapal selam, kalau EM ini frekuensinya di bawah itu, di bawahnya, ya, jauh di bawahnya. Sehingga kalau VLF itu dangkal karena frekuensinya walaupun namanya adalah very low frekuensi, tetapi dia termasuk frekuensi tinggi di dalam survei geofisika. Maka frekuensi tinggi itu terkait dengan kedalaman kedangkalan, ya. Semakin tinggi frekuensi itu semakin dangkal gelombang EM-nya. Semakin rendah frekuensi semakin dalam gelombang EM-nya. Sehingga yang EM ini, yang namanya EM magnetotelurik ini, itu frekuensinya lebih rendah, sehingga dia bisa lebih dalam, menjangkau sifat kelistrikan lebih dalam di bawah permukaan tanah. Magnetotelurik ini sumbernya apa? Sumbernya bisa pemancar yang bisa kita bikin sendiri. Jadi pemancarnya itu bikin sendiri, yang namanya adalah control source. Jadi sumber yang bisa kita kontrol, bisa kita atur berapa besarnya medan H dan medan E, kemudian frekuensinya berapa, itu bisa kita atur. Frekuensinya ya tergantung kebutuhan magnetoteluriknya itu, ya. Nah, kemudian sama seperti VLF, kita mengukur medan magnet dan medan listriknya di suatu tempat. Oke, jadi dari interaksi itu tadi hampir mirip outputnya dengan apa namanya metode EM VLF tadi, ya. Tapi ini cuma lebih dalam gitu, ya. Oke, jadi tentu saja parameter yang diukur tadi adalah kuat medan magnet dan medan listrik yang nanti outputnya sama seperti metode geolistrik, ya, adalah konduktivitas. Oke. Satuannya kalau konduktivitas adalah moles per meter, sama seperti tadi, kuat medan magnet itu bisa Henry atau milihenry, kemudian listriknya itu adalah medan listriknya adalah milivolt per meter. Oke, kemudian aplikasinya untuk deep mineral prospecting. Jadi dia bisa untuk kajian mineral, tetapi yang dalam, ya, lebih dalam dari geolistrik, katakanlah semacam itu. Karena dia ordernya bisa sampai ratusan meter, ya, bisa sampai 700 meter, 1 kilo, 2 kilo begitu, ya, magnetotelurik itu. Bisa dalam lah intinya. Kemudian untuk groundwater studies, subsurface pipes, cable, agricultural studies, geothermal, dan sebagainya. MT ini paling banyak dipakai di geothermal karena responnya paling bagus dan kedalaman geothermal itu juga pas. Kenapa kok di geothermal, ya? Untuk mengetahui bagaimana panas itu bisa terjadi di geothermal, ya. Besok kita akan coba apa namanya, salah satu di kuliah ada yang judulnya adalah eksplorasi panas bumi. Kita lebih dalam ke situ besok, ya. Nah, ilustrasinya semacam ini. Jadi kalau sumbernya itu tidak kita buat, maka namanya adalah MT saja, magnetotelurik. Kemudian kalau sumbernya kita buat, itu namanya CSMT, control source magnetotelurik. Jadi magnetotelurik itu bisa sumbernya kita bikin atau sumbernya dari alam, ya. Jadi apa namanya, bisa semacam itu, ya. Jadi kemudian kita merekamnya kira-kira semacam ini. Ini ada instrumen magnetotelurik. Kemudian di sini ada alat perekam medan H yang arahnya X, ini H arahnya Y, ini H arahnya Z. Nah, jadi kalau di lapangan tuh benar-benar kita harus mengubur koil ini, ya, seperti di sini ini bentuknya, tapi nggak kelihatan, ya, bentuknya semacam kalau di yang punya lab itu bentuknya, ya, semacam kayak kalau kalian pernah melihat apa namanya wadah kok bulu tangkis, nah sekitar segitu itu, agak panjang sedikit, wadah kok bulu tangkis itu, ya, yang kayak tabung panjang gitu. Nah itu semacam itu dikubur, itu menggambarkan koil yang untuk merekam medan magnet ini. Kemudian yang medan E, tentu saja medan E itu sama dengan minus dV per dx, ya, kita ukur beda potensialnya, sama seperti geolistrik, ya, hanya diketahui jaraknya saja. Jadi kita ketemu beda potensial, dibagi jaraknya akan ketemu medan E-nya.
hingga ketemu EX dan EY di sini nih. Nah, dari merekam kelima ya, kelima data ini secara terus-menerus begitu sebagai fungsi waktu kita bisa mengolahnya, nanti akan ketemu konduktivitas di bawah titik ini akan ketemu konduktivitasnya. Oke, situasi lapangannya kira-kira semacam ini. Jadi operatornya mungkin di jauh sana, kemudian ini memasang apa namanya sensor-sensornya ya agak jauh dengan kendaraan karena kendaraan ini akan mengganggu signal yang ada diterima di HX dan HY ini. Ini kira-kira semacam ini pelaksanaan surveinya di lapangannya. Jaraknya tergantung dari instrumen yang digunakan. Hasilnya kira-kira semacam ini ya. Kalian bisa lihat dari elevasi ini cukup tinggi ya. Ini dari elevasi 1700 berapa ini 30 katakanlah ya sampai 1500 ke dalam. Jadi ini 200-an meter lebih ya. 200 meter yang di sini sekitar 300 meter. Kemudian dari titik di bawah di atas ini didapatkan data-data resistivitas. Blue is resistive, jadi yang biru ini lebih resistif dibandingkan yang merah. Yang merah ini lebih konduktif ya. Semacam ini kita bisa mendapatkan gambaran bawah permukaan. Nah, jadi ini sudah bisa membantu geologi untuk menggambarkan bawah permukaan kira-kira seperti apa dari kacamata kelistrikannya, resistivitasnya atau konduktivitasnya. Oke, jadi kita kalau saya survei banyak titik gitu, kita juga bisa membuat dalam bentuk cube begini ya, kubus atau volume resistivitas di suatu tempat. Sehingga kita bisa bermain-main dengan volume itu tadi. Oke, kira-kira gambarnya semacam ini kira-kira ya. Kemudian metode yang lain lagi, namanya adalah georadar. Mungkin kalian pernah tahu radar ya. Radar itu digunakan untuk deteksi ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Enggak? Halo? Masih on ya ini ya, saya? Masih, Pak. Oke ya. Oke, kita kembali ke georadar ya. Mungkin kalian pernah tahu radar. Ya, radar itu digunakan untuk mendeteksi keberadaan material terbuat dari logam biasanya, yang material terbang biasanya ya, atau material pada jarak tertentu. Sehingga radar itu kita kayak punya pemancar begitu yang memancarkan signal, kemudian ketika signal itu balik, berarti ada sesuatu yang memantulkan di sana. Ya, kalau signal itu diterima ada yang balik, nah berarti ada sesuatu yang ada di sana ya. Ada material yang terbuat dari logam yang bisa memantulkan signal tadi. Ya, jadi radar yang berputar cepat begitu, itu akan bisa menentukan posisinya ya, posisi di mana titik itu berada. Nah, sehingga akan ketahuan ya, misalkan pesawat gitu, oh di sana ada pesawat. Radarnya berputar begitu. Jadi ketika di sana ada pesawat akan pada saat radar tadi menyapu area itu akan ada sensor yang akan ada tanda bahwasanya di situ ada pemantulnya begitu. Ya. Nah, georadar itu mirip seperti itu, tetapi cuma ditembakkan ke dalam bumi. Saya punya sebuah transmitter katakanlah ya, atau pemancar yang saya tembakkan ke dalam bumi, kemudian saya di titik yang sama itu atau di instrumen yang sama saya punya penerimanya. Jadi saya tembakkan, kemudian saya terima gelombang radar tadi. Radar itu frekuensinya tinggi ya, radar frekuensinya frekuensi radar. Ordernya ratusan megahertz ya, ratusan megahertz. Saya tembakkan gelombang EM ke bawah, kemudian saya menerima hasilnya. Nah, karena sifat kelistrikan bawah permukaan tadi kan sudah beda-beda ya, makanya gelombang yang terpantul itu juga beda-beda. Jadi mirip seperti seismik refleksi. Ya, tetapi yang dipantulkan adalah gelombang EM. Ya, jadi apa namanya? Sama seperti refleksi gitu ya, kayak nembakkan kemudian terima yang terpantul begitu. Jadi pantulan saja. Sehingga parameter yang akan dihasilkan itu adalah koefisien refleksi tapi yang kelistrikan. Ya, koefisien kayak apa namanya?
kayak posisi pesawat itu kan sebenarnya posisi refleksinya ya, refleksi pesawatnya. Ini juga sama. Saya akan mendapatkan posisi reflektornya di bawah permukaan tanah. Oke ya. Jadi karena bisa refleksi tidak ada jangkauannya, biasanya dinormalisir terhadap maksimumnya nilainya adalah 1. Nah, georadar ini sering dipakai untuk mengetahui struktur bawah permukaan yang dangkal. Karena frekuensinya tinggi, dia nggak bisa dalam. Dia hanya dangkal saja, paling kedalamannya 4, 5, 6 meter saja. Ya, tidak bisa dalam. Nembak itu 10 meter yang paling dalam kelihatannya. Ya, nembak, kemudian nanti akan didapatkan citra bawah permukaan. Nah, sehingga bisa digunakan untuk ini, kadang untuk air tanah, pemetaan air tanah tapi yang dangkal, kemudian kedalaman petrogeoteknik yang tidak dalam, kemudian kemungkinan area patahan yang ada di situ, atau kontaminan mapping. Jadi intinya kalau daerahnya atau target kita berada daerah yang dangkal, secara kelistrikan itu berbeda, maka georadar bisa merupakan salah satu alternatif. Oke ya, kira-kira jadi semacam ini gambarnya. Ini adalah contoh gambar georadar ya. Kalian lihat kedalamannya, ini mulai dari 0 berarti surface sampai 6 meter saja. Jadi 0 sampai 6 meter. Jadi akan didapatkan data yang detail ya. 0 sampai 1 meter saja ada lapisan-lapisan semacam ini. Jadi ini adalah output dari georadar seperti ini. Sehingga resolusi georadarnya ya hanya sampai 2 meter saja di sini ini. Ini sudah nggak begitu nyambung resolusinya, sudah nggak begitu kelihatan resolusinya. Ya, kurang dari 2 meter saja. Tapi agak detail, kalian bisa mengetahui kira-kira ada apa di bawah permukaan sini. Kalau ada gua atau ada ruang bawah tanah itu akan kelihatan di georadar. Walaupun di permukaannya kelihatannya cuma rumput saja ya. Oke. Kira-kira surveinya semacam ini. Ya, ada kotak kecil di sini ini. Ini ada transmitter ke bawah, kemudian ada receivernya juga. Kemudian kalau dia jalan begitu dari titik ini, kemudian berjalan ke sini, katakanlah nanti ketika digambarkan semua datanya akan dapatkan pola seperti ini. Gitu ya. Kemudian juga ada georadar yang bentuknya seperti ini. Ini yang dimiliki teknik geologi UGM seperti ini ya. Kelihatannya persis barangnya. Jadi semacam kereta dorong bayi gitu yang ada instrumen georadarnya. Kalau di geofisika kadang-kadang georadar itu nama lainnya adalah GPR ya. GPR atau Ground Penetrating Radar. Itu sama dengan georadar. GPR namanya, kadang-kadang menjadi GPR istilahnya. Oke. Di geofisika juga ada, tapi instrumennya rusak ya. Hampir seperti ini kalau di geofisika, tidak seperti kendaraan bayi ini, tetapi kotak begitu ya. Yang kecil begitu. Tidak seperti kendaraan, tapi kondisi-kondisinya masih rusak sekarang. Oke, kira-kira semacam ini, kalian sudah punya bayangan GPR itu atau georadar itu kira-kira seperti apa. Kemudian survei atau metode geofisika selanjutnya adalah seismologi. Seismologi ini menjadi salah satu materi kuliah di geofisika yang namanya seismologi. Kalau yang tadi georadar, geolistrik, VLF, tadi di kuliah yang namanya adalah metode geoelektrisitas dan elektromagnetik. Kalau yang seismologi ini menjadi kuliah yang namanya ya seismologi ya. Seismologi itu bekerja berdasarkan rekaman shaking atau rekaman tanah atau getaran tanah di tempat-tempat tertentu ya, yang direkam dengan menggunakan instrumen seismometer namanya. Oke, ya seismologi ini tentu saja tergantung dari instrumennya. Kalau instrumen yang bekerja seismometer itu biasanya yang direkam adalah kecepatan getaran ya. Kecepatan getaran. Ya, karena kalau kalian tahu sendiri, kalau saya punya koil begitu, kemudian saya punya magnet yang saya masukkan ke dalam koil, maka besarnya intensitas kelistrikan yang terjadi di koil itu sebanding dengan kecepatan gerakan dari magnet keluar masuk itu tadi.
karena seismometer itu biasanya dibikin dengan cara semacam itu, kombinasi antara magnet dan koil, maka seismometer itu responnya itu yang direkam adalah velocity ya, atau kecepatan getar partikel yang ada di dalam tanah. Oke. Nah, kemudian ada juga yang di seismologi itu yang tidak menggunakan seismometer, tapi dikenal dengan displacement ya. Yang direkam itu adalah pergeserannya. Ini juga kadang-kadang dikenal dengan seismometer, tetapi yang seismometer displacement. Jadi gampangnya semacam ini, kalian punya bandul yang ada penanya begitu, kemudian ketika tanah bergetar itu bandul itu ikut bergetar ya. Jadi yang tergambarkan pena di kertas ketika bandul bergetar itulah adalah displacement atau simpangannya. Kemudian juga ada yang direkam adalah akselerasinya atau percepatan getaran tanahnya. Nah, ini instrumennya namanya adalah akselerometer. Akselerometer. Di setiap HP itu juga ada sensor akselerometer ya. Bisa merekam gitu ya. Mungkin juga kalian pernah kalau melihat MotoGP ya, mungkin pas Valentino Rossi begitu membalap begitu, dan tampilan layar itu sedang ada di tampilan data-data pembalap begitu, itu kadang-kadang ada G di situ ya, ada nilai G, itu adalah akselerometer. Jadi ketika dia ngerem, ketika dia akselerasi, itu nilai G-nya berubah ya, bisa sekian G begitu ya. Nah, itu adalah nilai akselerometer, sehingga yang direkam adalah percepatannya. Di seismologi juga bisa merekam akselerometer ini. Ya, namanya akselerograf kalau tidak salah ya, bukan seismograf tetapi akselerograf. Ya, jadi alat untuk merekam percepatan. Biasanya dipakai oleh geoteknik, orang geoteknik itu memakai akselerometernya karena percepatan tanah ini digunakan untuk mendesain sebuah bangunan. Jadi kalau orang arsitek maupun orang sipil mau mendesain sebuah gedung yang besar, itu mesti di dalam simulasinya dia mempertimbangkan berapa percepatan tanah di bawahnya. Berapa percepatan tanah di bawahnya, sehingga akselerasi tadi bisa digunakan untuk perhitungan simulasi gedung tadi. Oke ya. Nah, tapi biasanya di seismologi yang paling luas pemakaiannya adalah di velocity ini, karena instrumen seismometer itu tadi. Oke, satuannya yang untuk displacement ya mikrometer, velocity-nya ya milometer per second, kalau akselerometer ya milometer per second kuadrat. Oke. Kalau contoh parameternya ya di seismik tadi sama, karena sama-sama mengkaji velocity batuan di bawah permukaan tanah. Kemudian seismologi itu dipakai untuk ya sekarang yang paling berguna untuk menentukan posisi gempa ya. Ketika terjadi juk itu dalam waktu sekian detik, itu komputer yang memiliki jaringan seismometer di seluruh jaringannya, karena ada beberapa macam ya, ada jaringan yang dari IRIS Amerika, itu ada yang jaringan dari GFZ Jerman, Cina juga punya jaringan sendiri, JPN itu di Jepang juga punya jaringan sendiri, Korea punya jaringan sendiri, Indonesia itu BMKG juga punya jaringan sendiri. Jadi ketika terjadi gempa begitu, semua seismometernya itu merekam, kemudian data tadi akan secara simultan akan ditarik ke suatu instrumen begitu, kemudian dalam waktu sekian detik itu sudah harus menentukan di mana posisi gempanya. Jadi bisa dibayangkan ini suatu kerjaan sebenarnya yang butuh cepat ya. Makanya komunikasi antara stasiun perekam seismometer dan pusat data pengolah data itu harus stabil ya. Jadi ketika terjadi gempa itu datanya langsung tertransfer ke sini. Diambil ke sini, kemudian sama pusat data tadi dalam beberapa detik itu terus diolah lewat program komputer begitu ya, diolah ketemu posisi gempanya. Oke, jadi semacam itu yang paling berguna ya di situ itu ilmu seismologi itu penentuan posisi gempa. Kemudian bisa berkembang untuk keperluan yang lain.
Ini untuk menentukan daerah aktif di mana banyak terjadi gempa, mungkin untuk gempa bumi, dan mungkin untuk menentukan velocity model yang nanti bisa digunakan apa namanya untuk kajian struktur skala lebih besar begitu ya. Oke, instrumennya kira-kira semacam ini ya. Jadi kalau di sini saya punya bandul begitu, kemudian ada spring, kemudian ada apa namanya pensil begitu ya yang bergetar begitu. Nah, ini tentu saja kalau kondisinya semacam ini masih terkait dengan X ya, displacement saja. Tapi kalau yang di instrumen yang di seismometer seperti yang di sebelah kanan ini ya, yang bekerja itu magnet yang ada di tengah sini yang akan menimbulkan listrik atau arus di springnya ini, kira-kira semacam itu. Ini contoh seismometer. Ini gedenya kalau ini ya, ini Lennox itu sekitar segini ini gedenya ya. Tidak sekepala saya lah. Kepala saya itu gedenya segitu itu kepala saya. Oke ya. Macam ini dipasang di lapangan begitu, dia akan merekam. Hebatnya dia itu bisa merekam sampai periodenya itu sangat besar ya, bisa sampai 10 Hz, bisa sampai 10 detik, bisa sampai 20 detik. Jadi kalian bisa bayangkan kalau saya punya getaran yang periodenya itu 10 detik, kemudian simpangannya itu mungkin hanya 1 atau 2 mikrometer begitu, itu betapa pelannya ya. 2 mikrometer itu kan pendek banget ya. Semut saja ya, lebih besar dari 2 mikrometer ya. Nah, dalam jarak 2 mikrometer tadi harus ditempuh selama 10 detik. Itu kan berarti lambat sekali jalannya. Lambat dan kecil. Itu ada instrumen yang bisa merasakan itu. Seismometer yang broadband itu bisa merasakan itu. Jadi getaran tanah yang lambat dan kecil banget itu bisa terasa ya. Jadi hebat sekali orang instrumen itu bisa membuat sebuah instrumen yang bisa merasakan tanah yang sedemikian lembutnya. Orang itu harus yuk itu skala 3 itu baru kerasa ya, 3, 4 itu baru kerasa kalau dekat dengan pusat gempa. Tapi kalau dia itu gempanya dari jauh pun itu dia akan merasa. Gempanya dari daerah kutub utara itu stasiun seismologi yang ada di BMKG itu merasa, oh ada sesuatu yang bergetar gitu. Dari gempa jauh ternyata. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini broadband network punyanya Indonesia itu sudah cukup banyak ternyata segini ini. Ya, cukup banyak ya. Ada ratusan ini ya, sudah cukup banyak yang termasuk kecil-kecil ya. Yang ini yang broadband saja. Broadband itu yang bisa mendeteksi yang sangat kecil tadi itu broadband. Tapi yang seismometer yang bukan broadband itu cukup banyak tersebar. Survei yang terakhir adalah metode geofisika yang borehole. Ini bisa digunakan sebagai judgement atau jurinya benar tidaknya metode itu ya borehole ini. Karena semua metode tadi itu hasil interpretasi gitu ya. Kemudian dari borehole itu adalah pembuktiannya. Jadi kita membuat sebuah lubang vertikal begitu, kemudian dilakukan pengukuran parameter ke bawahnya. Kalau kita membuat lubang kan kita bisa tahu batuannya apa, parameternya apa dari lubang itu. Jadi ini merupakan salah satu judgement ya atau jurinya di geofisika adalah borehole ini. Ini contoh gambarnya semacam ini, ada beberapa instrumen yang dimasukkan dalam lab data bur. Sensornya biasanya semacam ini, ada berbagai macam data. Ada data kecepatan, bisa diambil kecepatan, data suhu, data gamma ray, data densitas dan sebagainya dari instrumen-instrumen ini ya. Dimasukkan ke dalam sini, diturunkan ke bawah, begitu berarti kita akan mendapatkan semacam grafik fungsi kedalaman nilai-nilai yang diukur. Misalkan nilai resistivitas sebagai fungsi kedalaman, nilai velocity sebagai fungsi kedalaman, nilai porositas sebagai fungsi kedalaman, begitu. Akan lebih nyaman nantinya dalam yang digunakan untuk judgement ya terhadap data geofisika. Contohnya semacam ini adalah contoh gambar borehole-nya tadi ya. Ini adalah contoh borehole gamma ray, kemudian ini adalah kelistrikannya, ohmmeter, ini adalah flow-nya dan macam-macam ya, tergantung instrumen yang dimasukkan. Nah, ini akan bisa menjadi judgement karena dia bisa menentukan nilai dengan lebih detail ke arah bawah.
Karena di geofisika tadi umumnya ngukurnya dari atas ya, dari atas permukaan tanah, tidak menyentuh langsung ke medianya, tapi kalau yang ini bisa langsung menyentuh ke medianya. Tetapi biaya membuat bor itu jauh lebih mahal daripada metode geofisika. Apalagi pemboran sampai dalam ordernya kiloan begitu yang dilakukan perusahaan minyak itu mahal sekali. Oke ya. Oke gitu, terima kasih atas perhatiannya, saya tutup.